Perkenalkan, saya Nuratul Syifa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Yang saya hormati kepada Ibu Mai Simahati selaku pembimbing kami dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Dan yang saya hormati juga kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi. Berikut kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup teori dasar ekonomi syariah. Saya akan menjelaskan teori jual beli dalam Islam. Teori jual beli dalam Islam adalah transaksi sah antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk saling memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan persetujuan di antara kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain keabsahan objek transaksi, ijab dan kabul, harga yang jelas, tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan tidak terdapat riba. Setelah mengetahui apa itu teori jual beli dalam Islam, maka perlu juga kita tahu beberapa contoh jual beli yang sah dalam Islam. Di antaranya yaitu jual beli ijarah atau penyewaan barang seperti mesin atau kendaraan dengan pembayaran tertentu selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu jual beli istighna atau pemesanan barang sesuai spesifikasi tertentu seperti pembangunan gedung. Dan yang ketiga itu jual beli salam atau pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan, sering digunakan dalam transaksi pertanian. Nah, transaksi ini harus memenuhi syarat-syarat syariah agar dianggap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazla akan menjelaskan tentang teori zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah wajib mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin, mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, mu'alaf, mereka yang baru saja masuk Islam. Yang ketiga, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keempat, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk berdakwah, jihad, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayarkan zakat yaitu orang Islam, merdeka, berakal dan balik, bercukupan, mampu secara finansial, hartanya memenuhi nisab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari teori infak. Menurut bahasa, infak adalah membelanjakan atau memberikan sumbangan harta dan sebagainya selain zakat untuk kebaikan. Dan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan atau penghasilan yang diperintah dalam ajaran agama Islam. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian infak adalah pengeluaran harta atau pemberian yang dilakukan seorang muslim untuk kepentingan sosial dan kebaikan di luar zakat. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, infak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak fardu kifayah, infak jariyah atau amal jariyah, infak untuk fisabilillah atau infak pada jalan Allah. Yang selanjutnya itu infak terhadap pembangunan sosial, dan yang terakhir itu dan dua di antaranya yang lain itu adalah infak pada orang yang membutuhkan dan infak untuk anak yatim. Dari berbagai jenis infak tadi dapat diberikan contoh seperti pembangunan masjid. Ketika di suatu daerah tidak terdapat masjid untuk beribadah, maka disunatkan atau diwajibkan untuk membangun tempat ibadah tersebut. Contoh lainnya seperti membangun sekolah, memberi uang saku kepada anak yatim, membangun jalan, dan membangun tempat-tempat ibadah atau sarana sosial yang dapat digunakan oleh khalayak umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azkia. Saya akan menjelaskan teori sedekah. Sedekah adalah pemberian atau amal yang diberikan seseorang baik berupa harta, tenaga, dan waktu dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jenis sedekah ada 3. Yang pertama ada sedekah wajib, yang kedua ada sedekah sunnah, yang ketiga ada sedekah jariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ghanimah, fa'al, dan salab. Ghanimah yaitu rampasan perang, di mana ghanimah ini bisa kita artikan sebagai hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau kerjasama. Yang kedua ada fa'al, di mana fa'al dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita artikan sebagai pembagian hasil atau keuntungan setelah proyek atau usaha selesai. Yang ketiga ada salab. Salab adalah bagian yang diperoleh langsung dari hasil perang atau usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Zahra. Saya akan menjelaskan tentang teori jizyah. Nah, apa itu jizyah? Jizyah ialah pajak yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim pada zaman Rasulullah yang tinggal di pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan keamanan dan hak-hak tertentu yang mereka terima di wilayah Islam. Namun, tidak untuk semua orang-orang non-muslim tersebut harus membayar jizyah, akan tetapi hanya diberlakukan kepada orang-orang non-muslim yang laki-laki, balik, berakal sehat, mengikat perdamaian damai dengan Islam, dan mampu mengangkat senjata. Maksudnya itu tidak sakit-sakitan. Tujuan jizyah bukan hanya sebagai untuk pendapatan bagi negara, akan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan keamanan terhadap kaum non-muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Dan adapun kadar jizyah yang harus dibayarkan ada 2. Yang pertama batas minimal, yaitu 1 dinar per 1 tahun, dan yang kedua itu batas maksimal, yaitu berdasarkan jalan ijtihad. Baik, hanya ini saja materi mengenai jizyah dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang teori Kharaj. Teori Kharaj dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada konsep sewa atau upah yang dibayar untuk penggunaan barang, properti, atau jasa dalam transaksi yang sah menurut hukum Islam. Secara umum, Kharaj berfokus pada pengaturan sewa atau pembayaran yang diterima oleh pihak yang menyediakan sesuatu untuk digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Konsep utama dalam teori Kharaj ada 4. Yang pertama, barang yang disewa. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, harga yang jelas. Yang keempat, persetujuan bersama. Halo, perkenalkan, nama saya Fauziai. Saya dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan publik Islam yang mengelola dana umat. Sumber dana Baitul Mal dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, jizyah, dan sumber dana lainnya yang sesuai syariah. Peran Baitul Mal mendistribusikan dana untuk kesejahteraan umat, pembangunan, dan kepentingan publik lainnya. Baitul Mal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian riba yaitu suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Untuk besaran bunga yang diberikan biasanya mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada pinjaman. Riba terbagi kepada 2 macam. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba ini yaitu kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah tersebut uang yang diberikan hanya Rp96.000. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut merupakan 2 jenis barang yang serupa, akan tetapi
Nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh dari riba nasiah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. Selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Dasar hukum riba dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama yaitu yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran, riba diharamkan secara tegas dalam beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu dampak riba. Dampak riba sangat signifikan baik secara individu maupun sosial. Secara ekonomi, riba menyebabkan peningkatan utang yang berujung pada kesulitan finansial, menciptakan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, serta berpotensi memicu krisis keuangan. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Syaputra. Saya ingin membahas sedikit tentang nisbah. Nisbah adalah konsep yang mengatur pembagian hasil atau keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disepakati, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam ekonomi syariah, teori nisbah sering ditetapkan dalam beberapa kontrak utama yaitu mudharabah atau kemitraan investasi. Yang kedua itu ada musyarakah atau kemitraan modal. Yang ketiga itu ada murabahah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Yang keempat itu ada ijarah atau sewa menyewa. Nah, nisbah ini berfungsi sebagai alternatif bagi sistem bunga. Pada umumnya ditetapkan pada bank konvensional, karena bunga bank dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cut Dinda Jazila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kredit dalam Islam. Teori kredit dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur pemberian pinjaman atau kredit sesuai dengan ajaran syariah. Pada dasarnya, Islam mengharamkan praktik riba atau bunga, yaitu tambahan yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, dalam teori kredit Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tanpa bunga atau riba. Setiap transaksi yang melibatkan bunga dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, kredit yang diberikan harus bebas dari riba. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada tambahan bunga. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Transaksi kredit dalam Islam harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, kedua belah pihak atau pemberi dan penerima kredit harus sepakat mengenai syarat-syarat yang jelas dan tidak membebani salah satu pihak secara berlebih. Yang ketiga, pembayaran yang jelas. Jangka waktu dan cara pembayaran pinjaman harus jelas dan disepakati kedua belah pihak dengan menghindari ketidakpastian atau gharar. Yang keempat, jaminan dan agunan atau bisa disebut dengan kafalah. Dalam pemberian kredit, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengurangi resiko kerugian. Namun, jaminan ini tidak boleh melibatkan unsur penipuan atau ketidakadilan. Yang kelima, pembiayaan berbasis kerjasama atau bisa disebut dengan mudharabah atau musyarakah. Sebagai alternatif dari pinjaman berbasis bunga, Islam mendorong penggunaan skema pembiayaan berbasis kerjasama, di mana pihak yang memberikan modal atau investor dan yang membutuhkan modal berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wilda. Saya ingin menjelaskan teori akad dalam Islam. Teori akad dalam Islam adalah konsep yang mengatur hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih dalam Islam dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Rukun-rukun akad. 1. Pihak yang beradab adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak akad. 2. Objek. Objek adalah suatu yang menjadi pokok perjanjian atau transaksi dalam akad.
3. Sigab. Sigab adalah bahasa Arab yang merujuk pada cara atau metode membaca khusus dalam bacaan Al-Quran. Jenis-jenis akad. 1. Akad tabarru adalah akad atau perjanjian yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong, ta'awun, dan bukan mencari keuntungan. 2. Akad tijarah adalah akad dalam hukum Islam yang berhubungan dengan transaksi muamalah untuk mencari keuntungan. Syarat sah akad. Objek dan tujuan akad harus halal, tidak mengandung unsur riba, gharar, ketidakpastian, atau maisiat, perjudian. Kedua belah pihak memahami isi akad dan setuju tanpa paksaan. Baik teman-teman, yang telah disampaikan tadi adalah beberapa materi dari teori dasar ekonomi syariah. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menonton video kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan penggunaan kata dan kalimat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,